serta Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati. Oh ya, saya ada yang lupa ini. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Dr. Umar Utoyo, beliau anggota DPR. Memang rutin sebetulnya ya, karena ini bagian dari kami melaksanakan rakor terkait kesehatan ibu dan anak dan gayung bersambut juga dari Dinas Kesehatan Provinsi sekaligus melaksanakan kegiatan pembinaan dalam upaya penguatan audit maternal perinatal. Mungkin ini ada hal yang sangat mendasar di Kabupaten Brebes yang harus kita perbaiki bersama-sama. Yang rumah sakit mana saja coba mengacungkan. Saya sempat bertanya sama Mbak Ineke pada bulan September atau Oktober. Mbak Ineke nggak tersinggung jadi juara 2, ya kan? Biasanya juara 1 sih, ternyata tersinggung. Akhirnya jadi juara 1 lagi, gitu ya. Nah, saya pada hari ini tidak akan menyampaikan personal ya. Jadi kalau bicara tentang audit kan no blaming, no shaming, no naming ya. Jadi jangan sampai orang kemudian ketika diaudit terus jadi keweden. Begitu keweden bukannya memperbaiki tetapi ngumpetna biasanya. Kalau dari Dinas Kesehatannya memang kita belum, masih yang ditunjuk dari RSUD yang koneknya. Kalau dari swasta kita cukup sanggup rata-rata dari rumah sakit swasta Bu untuk mengikuti menjadi rumah sakit Ponek. Hanya saja biasanya yang menjadi kendala adalah satu waktu pelatihannya yang karena kita pelatihan harus menyamakan dokter spesialis kita untuk sama-sama waktunya bisa untuk berangkat ke Semarang. Kemudian salah satu juga masalahnya ada dokter-dokter kami yang masih bekerja mungkin di RSUD yang waktunya juga kita agak sulit untuk menyamakan atau di rumah sakit lain, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan saya selanjutnya dari 8 yang ada. Selama ini kasus-kasus yang masuk ICU apa? Jadi gini Pak Iwan, di banyak rumah sakit ICU itu sudah tidak indikasi tetapi masuk ke ICU. Kenapa? Orang lebih terhormat meninggal di ICU. Dan rumah sakit di Brebes ya, dan kemudian seluruh tim puskesmas yang hadir di siang hari ini. Rasanya tadi dari Dokter Yunita ya sudah banyak sekali dijelaskan, tetapi ada satu kata yang cukup menggelitik. Ini yang salah hulu apa hilir gitu ya, masih rebutan tim A dan tim B main pingpongnya. Sekarang kita melihat salah satu kasus. Saya pernah dikirim waktu itu sama Pogi ya, dikirim ke Itali. Waktu itu rasanya kita dapat surga, karena saya baru saja berada di Waingapu dan sulit cari kamar mandi dan berhari-hari tidak mandi. Gitu. Langsung dihabis dari Waingapu saya ke Surabaya. Dapat hotel ada bathtubnya, ya ampun surga dunia sekali. Yang sebelumnya di sana bagaimana infeksi sangat tinggi karena nggak ada air bersih. Tiba-tiba saya mendapatkan, saya sama dokter Gatot waktu itu, dokter Gatot anak dapat air. Pasiennya itu bekas seksio 2 kali, perdarahan masih hamil 24 minggu. Perdarahannya dari datang ke rumah sakit X ini banyak sekali dan di UGD langsung shock. Langsung dari UGD rumah sakit swasta itu saking nggak bisa masang infus 2 jalur, infusnya 1 tangan tuh dikasih 2 infus. Kan harusnya tangan yang berbeda ya, apa di kaki ya. Ini nggak bisa, saking perdarahannya sudah kolaps. Sepanjang jalan dia melakukan resusitasi. Sampai di UGD, di Karyadi itu dipanggil adanya tim respon cepat. Halo-halo di Karyadi itu, tim respon cepat, tim respon cepat. Diperiksa langsung kotping. Jadi suasana di UGD itu ribut sekali. Jadi dokter anestesinya dan timnya langsung menjemput di UGD, melakukan guyur-mengguyur. Kita dalam waktu 30 menit, kurang 30 menit sudah bisa buka operasi. Dan alhamdulillah saya selama operasi itu hanya memberi instruksi, saya kayak jadi komando kepala dinas ya. Pasang infus, ini gitu ya, itu apa insisinya seperti ini, diselihatkan ini, dan alhamdulillah ibunya selamat, tidak sampai ventilatoran,
masuk di HCU saja dan masuk HCU 1 hari dan 1 hari berikutnya sudah di bangsal biasa. Tapi yang penting apa? Kuncinya untuk bisa semuanya bergerak cepat dan tepat. Ya, caranya gimana itu? Ini yang bergerak adalah manajemen rumah sakitnya. Ya, manajemennya rumah sakit di mana? Pernah kami waktu menjadi salah satu contoh rumah sakit di Indonesia ya, hanya dipilih rumah sakit terpilih untuk pelaksanaan AMPSR ini di tingkat rumah sakit. Ketemulah kuncinya adalah kita belum punya roh menangani kematian ibu. Bisa mengisi ya. Jadi kalau bidan pasti bisa ya, multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru. Sekarang banyak kasusnya ya. Ya, soalnya saya lihat di sana Dok, menerima jasa sertifikat apa itu, ya pengurusan itu, ya di Plester itu. Terus kemudian kalau kita kan dulu taunya hanya hamil usia tua, hamil pertama kali, ya sekarang hamil dengan pasangan baru. Terus kemudian misalnya kita menemukan obesitas kurang update SPOG-nya, nah itu baru nanti kita tangani. Tapi tolong, apa yang sudah dibuat Menkes sebagus ini, Kemenkes ini untuk bisa diimplementasikan. Ini senjata utama untuk menangkal ICU. Ya, seperti dulu kita berjuang bersama-sama untuk berani ngasih MGSO 4, sekarang berjuangnya lebih ringan, hanya ngisi bagian 1 lembar screening preeklamsia. Ya, itu. Jadi kalau kami mengajarkan ANC dan pelatihan USG, justru yang kami tekankan ini, nanti tidak terlena dengan pelatihan USG, buktinya bisa USG tapi ininya kosong semua, nggak akanlah, justru kualitas ngisi buku KIA-nya ini yang tidak berjalan efektif. Nah, ini nanti kalau kami rasa sudah paham semua ya bukunya ini, nanti termasuk rumah sakit. Kalau rumah sakit begitu ANC datang pertama kali kok nggak ngisi ini, juga klaim-klaimannya nanti kerjasama dengan DKK tidak terklaim ya, atau harus dilampirkan di fotokopi gitu. Jadi membuktikan memang sudah diisi dan menyatakan ibunya memang tidak berisiko preeklamsia atau tidak ya. Kemudian masalah tadi ya, kebetulan saya sekarang yang mengomandain presiden ya. Jadi kalau ya komandan presiden ya, komandan presiden. Jadi kalau melihat ya distribusi jumlah SPOG 33, anestesi 15 gitu nggih. Maaf nggih Bu Yuni ya. Kami sekarang kalau yang memegang residen itu banyak yang diambil Indonesia Timur. Jadi besok Lebaran kami akan visitasi ke penempatan residen di Papua sama NTT. Ya, kenapa? Kasih Brebes. Nah, ini karena melihat apa? Iya, dari unsur ya. Udah ada unsur. Ya. Ya, ini kebetulan udah punya 33. Ya, sampai dibilang matinya teksek semua. Itu tahun 2010 sampai 2014 ya. Nah, salah satunya nanti mohon dikomandoin Pak Dr. Sigit. Jadi ada yang namanya pembinaan SPOG. Di sini juga nanti ada pembinaan IPI. Jadi nanti kita akan bertemu bersama untuk mendiskusikan potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, caranya bagaimana. Gitu Dr. Sigit. Ya, salah Dewan Pertimbangan, beliau-beliau kita ajak diskusi, teman-teman yang mengikuti pelayanan itu langsung ada suatu komitmen yang bersama-sama baik untuk menurunkan kematian ibu. Termasuk juga dengan bidan ya, ibunya harus satu visi dengan POGI dan ID. Itu. Jadi kita tidak bisa melakukan ini maunya gini, ini maunya ini, nggak bisa ya, harus bisa bersama-sama ya. Nah, potensinya kembali kami ingatkan, pesan ringkasnya,
preeklamsi bisa diatasi ini, itu di pencegahan primer namanya. Kalau pencegahan primer tuh untuk mencegah kanker serviks diapakan? Di pap smear, di IVA. Nah, kalau ketahuan IVA-nya positif, apa? Kan di cryo. Nah, kita cryonya apa? Dia cryonya adalah diberikan aspirin. Kalau sudah hamil 37, 160, 110, 140, 90 itu layaknya ibu seperti dengan ketuban pecah dini. Harus diterminasi. Itu harus diterminasi. Terminasinya nggak harus seksio. Salinan normal bisa. Ya. Jadi kalau kami melihat kok 140/90 masih belanja, ya udah 40 minggu tinggal jebloknya. Ya, sekarang sebagai contoh, Dokter Sigit pernah menemukan kasus hamil anggur enggak? Molahidatidosa enggak? Masih banyak. Berarti blighted ovumnya masih bergentayangan ya dok ya. Kalau kita sudah menemukan blighted ovum di kuret, nggak akan berkembang menjadi mola. Nah ini, tolong nanti teman saya ya Kadis, tadinya PJ Bupati Cilacap ya. Kemudian Mas Umar, Mas Ulun, Mas Kawipun DPRD Komisi E Asia Bebes beliau. Kemudian Buaka, Ogi, maturun sekali dan semuanya hadir. Ini tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi unsur-unsurnya akan saya coba sebut. Direktur rumah sakit, baik itu milik kami maupun swasta, kemudian juga ada ketua asosiasi, dan tentunya semua unsur-unsur yang ada di sini ya. Ini saya tak cerita sedikit ya, sebetulnya saya itu sering kesini sebelum jadi PJ. Dulu ngantar adik saya Astri, ternyata mondoknya di Dokter Sigit ternyata mukanya Pak Bantu. Mantunya ya Mas, mantunya ya. Saya mantunya Pak Hartono ya, sama-sama mantu-mantuan ya kita. Jadi sekali lagi saya matur nuwun Bu Nini, Bu Ratna atas atensinya memberikan asesmen pada kami bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang harus kami lakukan. Yang pertama, Bu Ineke, saya minta segera ada penguatan asesmen. Output yang pertama kali ya harus tolong sediakan saya instruksi Bupati ya kepada semua yang menangani kesehatan, baik itu milik kita, BLUD maupun swasta. Kalau swasta kaitan dengan asesmen, perizinan dan sebagainya, untuk mengintervensi berkaitan dengan tingginya AKI yang ada di Kabupaten Brebes ini. Saya terima kasih kalau data ini semakin awal, semakin saya bisa beribadah untuk menangani. Seminggu setelah itu dieksekusi pengatasannya banjir yang ada di Ketanggungan. Pun begitu juga dengan Losari, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Saya kesulitan dengan APBD, tapi saya tidak pernah menyerah karena saya punya sinergitas yang kuat di provinsi dan di pusat, dan tentunya juga melibatkan CSR serta Basnas. Di Brebes itu tidak boleh isin, tidak boleh malu ngemis-ngemis untuk kebaikan rakyatnya. Ya, meminta-minta, teriak-teriak untuk kebaikan masyarakat Brebes, saya tidak pernah malu. Sepanjang tidak untuk kami, untuk OPD dan sebagainya, saya tidak pernah malu. Kemudian yang kedua, berikutnya tolong segera buat keputusan Bupati. Ya, kalau keputusan Bupati sudah ada dampak-dampak hukumnya, baik itu evaluasi, pembiayaan APBD-nya untuk mengatasi itu semua. Judulnya apa? Judulnya keputusan Bupati tentang optimalisasi penanganan penurunan AKI di Kabupaten Brebes. Ya, dengan keputusan Bupati itu saya minta hanya 3 hal saja perlu dilakukan timnya. Nanti timnya dengan lintas sektoral. Yang pertama, lakukan kembali asesmen di seluruh Kabupaten Brebes. Lakukan kembali semua asesmen, ya, lakukan asesmen yang baik di Kabupaten Brebes mengenai keberadaan AKI yang ada selama ini. Yang kedua, sarankan kepada Bupati intervensi apa yang harus dilakukan untuk itu semua. Ya, bila mana perlu SDM-nya di rumah sakitnya, rumah sakit BLUD kita di Brebes, saya akan segera melakukan diskresi, Pak. Karena yang namanya Bupati atau kepala daerah atau kepala negara pun sekalipun, itu ada istilah hukum namanya salus populi suprema lex, atau keselamatan warga adalah hukum tertinggi dari suatu hukum apapun.
keselamatan warga adalah hukum tertinggi ya dari suatu hukum apapun. Kemudian setelah itu, setelah diintervensi, kita lakukan kembali evaluasi. Jadi asesmen, intervensi, evaluasi, lakukan terus periode. Saya mau minta betul-betul ini masih triwulan pertama, saya minta di minggu depan keputar ya. Karena kenapa? Berkaitan dan budgeter ya, ini Pak Omar tuh tugasnya hanya 3. DPRD itu tugasnya hanya 3, tapi 3-nya itu ngidep-ngidepi, medeni. Pertama pengawasan, benar Pak Omar ya. Pengawasan pada siapa? Pada jalannya pemerintahan, pada eksekutif. Yang kedua membuat regulasi, dalam hal ini Perda. Yang ketiga ini fungsi regulasi atau fungsi regulasi berkaitan dan budgeter atau fungsi budgeter. Yo opora, ya apa tidak persetujuannya ada di beliau. Benar Mas ya? Di DPRD. Artinya masukan juga sebagai penasihat. Jangan by name, tapi harusnya by jabatan. Di sini banyak Bu SK by name. Begitu ganti gawe skala, ganti perubahan kedua, ketiga, empat, enggak mau kayak gitu. Yang by name hanya tenaga konsultannya. Ya, yang instrumen-instrumen yang ada itu hanya jabatan. Dan saya pastikan semua BLUD ada di sini, baik 38 puskesmas sama beberapa rumah sakit masuk di dalam itu semua instrumen. Juga libatkan asosiasi-asosiasi yang ada di sini, ketua POGI-nya sini, kemudian juga ketua bidanya dan sebagainya. Ya. Terus selain itu ya, pertama asesmen, kedua adalah menjot ya. Kemudian intervensi, kemudian evaluasi. Setelah itu memberikan, ditambahkan tugas lagi adalah memberikan saran kepada kepala daerah dalam ini bupati untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Itu sangat penting. Karena kenapa? Untuk hal itu saya akan menarik diskresi. Misalnya di suatu tempat, ini kan kalau tadi ya, ini mohon maaf Bu Niti tadi PJ Bupati Cilacap, wilayahnya hampir sama dengan kita, cuma gede Cilacap karena Cilacap tambah Nusa Kambangan ya. Kemudian jumlah penduduknya masih banyak kami Bu. Dan jumlah kami punya 17 kecamatan, 292 desa, 5 kelurahan. Sebarannya minta ampun ya. Di sana Salem, Perbatasan dan Majenang. Yang Paguyangan dan Bumiayu perbatasan dan Banyumas. Losari perbatasan Banjarnegara perbatasan dengan Jawa Barat. Maknanya sebetulnya hampir sama kondisinya. Kenapa sangat berbeda angka kematian ibu dan anaknya, juga stuntingnya ya, nanti sekaligus tambah stunting, tapi stunting tersendiri. Yang khusus ini 1 SK saya. Ya. Kemudian salah satu instrumen yang harus bisa kita lakukan adalah untuk triwulan kedua ini adalah data. Ini harus saya dapat data dan caranya. Yang Bumi Ayu pasiennya dari Banyumas. Ya kan gitu bisa jadi. Yang Losari dari perbatasan Jawa Barat. Kita butuh penguatan itu semua. Bila malah perlu kita, karena ini lintas kabupaten kota, kalau lintas provinsi juga dengan Jawa Barat, libatkan pemerintah pusat. Kalau lintas kabupaten kota, libatkan dengan gubernur dan pemerintah pusat. Kita optimis, saya juga optimis karena kenapa masyarakat Brebes bukan main kayak Manto, tapi yang di daerah utara sini susah untuk kayak gitu. Itu juga budaya karena di sini mayoritas adalah pabrik-pabrik. Di sana memang masih belum kami izinkan tata ruangnya untuk pabrik, untuk apa? Belum boleh. Masih saya kuatkan untuk kebutuhan penghijauannya. Cuman ini kami sedang berupaya supaya kita karena pengangguran kita banyak, kemudian kita juga masih punya potensi, dan yang di utara itu rata-rata masih belum diminati. Berbeda dan utara kayak Batang, kayak Kendal, itu diminati investor dan sebagainya. Itu penyerapan tenaga kerjanya bagus dan tata ruangnya sudah bisa. Kami sedang akan geser di sebagian ketanggungan, larangan dan sebelah sininya ke sana. Mudah-mudahan dengan potensi yang ada, ya sekali lagi, dengan potensi investor yang ada, kita juga ikut memerangi kesulitan-kesulitan yang ada di kita. Dalam waktu dekat, semua investor yang ada di Brebes, saya pastikan 70%-nya adalah warga Brebes. Kemudian penanganan kemiskinan juga kita libatkan. Yang belum terus saja adalah ikut berintervensi
inspeksi untuk penanganan kesehatan. Bu Ineka ya, libatan itu. Tidak, maksudnya gini, saya setiap akan membantu perizinan, saya minta komitmen, salah satunya adalah mendukung program Kabupaten Brebes. Untuk apa? Untuk penanganan, untuk penanganan kemiskinan, kemudian penanggulangan pengangguran, dan yang paling penting juga mungkin kesehatan dan stabilitas daerah serta kekuatan untuk melakukan kewajiban-kewajiban undang-undang dan larangan untuk lingkungan hidup. Nah itu ya, sekali lagi untuk teman-teman semua yang di kepala kami dan juga rumah sakit swasta, kami minta dukungannya. Saya betul-betul minta dukungannya untuk kebaikan masyarakat kami, kebaikan masyarakat Brebes. Saya yakin semuanya bisa karena kita punya budaya yang baik, yaitu budaya kerjasama yang baik. Untuk yang BLUD kita 38, ini baru saja saya datang ke sini, baru saja saya langsung menyerahkan 38 keputusan Bupati untuk BLUD. Benar, itu undang-undang benar. Tapi saya juga berat juga, saya dari awal, aduh, subuh-subuh mau tanda tangan itu saya, ini kuat atau ora, 38. Saya bilang ya Bu Ineka ya, ini kuat atau ora, tapi undang-undang. Mandatory rules, perintah undang-undang. Ini kuat pembiayaan atau ora, sing enak ya enak, sing enak berat. Makanya APBD kita juga saya fokuskan di situ. Saya pernah ngecek sendiri di Larangan, di Kecamatan Larangan. Ini ada kecamatan, 2 rumah dari situ adalah puskesmas. Begitu saya tetapkan BLUD, saya cek hand sanitizer-nya itu kosong. Itu baru hand sanitizer ya, Bu Nika udah tahu ya Bu ya. Kemudian pelayanan-pelayanannya juga masih. Nah inilah yang saya khawatirkan. Tapi karena itu undang-undang, ya tak jalani. Tapi kan tetap bisa dievaluasi kayak gitu. Okay? Saya rasa itu yang bisa kami berikan. Sekali lagi saya matur nuwun Bu Ninit dan Bu Ratna sama dukungannya Pak Sumar untuk membuat Brebes menjadi lebih baik. Ya, ini bagi saya bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan. Ya kondisinya apa ada yang kayak gini. Lebih baik tahu di awal daripada tahu kayak gini, tahu kayak gini. Tidak mau saya. Ya, hampir setiap Mas ya, hampir dalam 1 minggu Pak Dr. Sigit ya, hampir seminggu sekali saya tanda tangan SK permohonan, SK persetujuan cerai yang ngajukan mayoritas perempuan. Nah, tenang ini, saya itu ya kalau SK yang berkaitan dengan kayak gitu, dengan penganggaran dan sebagainya, saya kerjakannya habis sebulan, ben padang. Yang rutin saya kerjakan sewaktu-waktu dan saya kerjanya cepat. Tanya Bu Ninit, ya Bu Ninit ya, saya kerja cepat, efisien dan saya jarang rapat karena di biro hukum saya sudah terkenal paling sering rapat. Outputnya pun saya sudah tahu, tapi saya mending bertelepon, mending berapa, lakukan. Tanya enggak? Bu Ineka pernah nggak Bu Ineka saya undang rapat? Kan nggak pernah kan? Eksekusi kan? Sesekali rapat kalau pas misalnya penanganan stunting dan sebagainya itu penting. Tapi begitu yang sifatnya insidental, eksekusi. Kalau memang itu lintas sektoral baru saya rapatkan. Pasti saya rapatkan. Oke, kemudian untuk yang lainnya sekali lagi saya minta dukungannya. Inilah Brebes tidak apa-apa. Ya. Saat ini di Brebes, kalau di Demak dan sebagainya kemarin jebol, saya ikut perhatiin. Tapi itu sebetulnya sudah dimulai di Brebes dulu. Ya, kalau misalnya banjir, sini ada banjir biasa. Jadi kalau daerah selatan itu, Salem, kemudian Paguyangan, Sirampok hujan deras, deg-degan hatiku. Lebih dari 3 jam deras, intensitasnya deras 3 jam banjir. Paketnya apa? Tanah gerak. Jadi kemarin baru saja ada 76 rumah hilang, retak dan sebagainya, rencana mau saya ke lokasi. Itu pun masih nunggu karena saya juga mencegah nanti kalau kesalahan, menunggu asesmen dari Badan Geologi. Di Salem ada 2 desa terisolasi karena kenapa? Jalannya longsor. Longsornya tidak hanya 1 titik, 8 titik. Jadi saya membuatkan jalan akses baru yang aksesnya tidak mudah. Salem jalannya gini, tidak mudah. Ya, apalagi akses infrastruktur kami. Saya juga ikut salah karena kami belum bisa optimal infrastruktur sehingga saat bayi yang harusnya dilahirkan dengan cepat, kok dokter alasan meneh. Tadi katanya bahwa 20 menit, jalannya rusak, gonjal-gonjal. Yang saya takutkan adalah ada bayi, ada ibu mengandung, kemudian dibawa ke suatu rumah sakit karena jalan yang jelek, babaran di mobil. Itu yang saya takutkan betul saya. Itu.
Nggih. Bisa masuk akal Bu. Apakah ada? Ada. Saya sudah ada di WA juga, ada. Saya dimaki-maki, alhamdulillah kalau saya dimaki-maki. Artinya saya diingatkan, nomor telepon saya sudah saya buka seluas-luasnya, enggak apa-apa. Tapi nanti begitu saya tutup buku dari sini, saya akan seleksi, saya akan bantu melalui provinsi yang memang harus bisa saya lakukan. Tidak mungkin dong, wong sudah ditugaskan di sini, tiba-tiba saya kembali ke sana. Kayak Bu Nit pun tidak mungkin meninggalkan Purwokerto, Margono, dan dari BLUD mana? BLUD kita. Pak Kasipin, yang 38 puskesmas mana aja sih? Ini bosnya Mas Heru mana? Tidak ada. Oh lagi pojok. Mas Sigit angkatannya Erwinanto itu. Ya. Kemudian untuk 3 rumah sakit itu Mas Dedi, Mas Ali, dan Pak Kasipin ya Pak ya. Kemudian untuk yang swasta saya minta, kok banyak sekali di Pantura, banyak sekali. Bila mana perlu, salah satu saran kepada Bupati, perbanyak apa tadi yang sampaikan Bu Nit, perbanyak rumah sakit Ponek dengan sekaligus saran Pak, rumah sakit Ponek dibuat untuk yang titik-titik ini saya eksekusi, asesmen sekali eksekusi. Salem tuh malah larinya ke Majendang kok. Lah setengah jam sama Majendang, saya dari sini ke rumah hanya 2 jam, dari sini ke Salem 3 jam. Dari sini ke rumah saya Semarang itu 1 jam 50 menit. Rumah saya di Lampirsari, dari sini ke Salem 3 jam. Itu dalane ra udan, udan bose. Bu Nini juga mengatakan saya pelit. Kenapa tidak malam, tidak sore menjelang puasa? Karena saya mau buka bersama. Bu yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Brebes, Ibu Kadinkes Provinsi, Ibu Kadinkes Kabupaten Brebes, Pak Dr. Umar dari DPRD, dan Ibu Rana selaku narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sepakati dulu, kita paparan dulu atau tanya jawab dulu nggih? Langsung tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi dari pakar, dari pemangku kebijakan sudah menyampaikan hal-hal tentang kematian ibu yang ada di Kabupaten Brebes ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada dari teman-teman dari rumah sakit maupun dari puskesmas yang ada hal-hal yang perlu klarifikasi atau ditanyakan, monggo silakan. Dari sebelah depan dulu, monggo. Oh, tanya jawab dulu langsung. Ya, monggo bagaimana? Ada yang perlu klarifikasi, terutama teman-teman dari Direktur Rumah Sakit swasta mungkin ada masukan tentang apa-apa yang telah dipaparkan oleh para pakar. Ada yang mic di mana mic? Pak Dr. Sigit, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, kemudian Pak PJ Bupati, Bapak Iwan, saya hormati Ibu Kepala Dinas serta Dr. Umar Utoyo, terus Dr. Ratna yang saya hormati. Jadi ini saya sedih bisa dihitung. Saya, Pak Nur, Pak Susilo. Terus di Bumiayu, Dr. Hadi Setio. Nah, itu memang dari dulu itu ya begini, kondisinya itu begini terus gitu. Iya, bolak-balik Pak. Ketemunya preeklamsi. Saya sampai kadang-kadang malu kalau berhadapan dengan Bu Ratna. Bu Ratna itu sudah berapa kali saja ke sini. Program apapun di Brebes sudah ada. Pelatihan baik emas dari apa dong, Ibu tahu sendiri. Tapi memang ya kenyataannya begitu, sulit ya. Jadi kadang saya
kira itu ini usum-usuman, Bu. Jadi kadang usume ibu mati mudun, kadang usume ibu mati meningkat. Karena polanya itu begitu saja kayak musim durian gitu loh, pas bulan-bulan ini banyak, ini sedikit gitu. Ya. Juga dengan bertambahnya rumah sakit swasta yang ada di sini. Dari dulu saya di RSUD ya begitu. Dari dulu saya di RSUD, saya awal masuk di RSUD sini itu ada 3. Ada 3. Yang paling senior Dr. Nur Fauzan, Dr. Susilo, terus saya. Terus sekarang sudah ada 4. Dr. Nur Fauzan, Dr. Susilo sudah pensiun. Nah, sekarang yang paling lama di RSUD itu saya. Saya, Dr. Budi Surya, Dr. Ari, ditambah P3K Dr. Cesan. Ya. Jadi kalau masalah itu sebenarnya yang berperan itu tidak hanya SPOG saja. Meskipun masih banyak SPOG berperan. Karena Ibu kalau saya lihat data tadi Ibu jelaskan, saya itu memang data betul ya. Cuman untuk melihat, untuk memetakan bagaimana itu saya nggak bisa lihat dari situ. Karena apa ya? Karena apa? Karena saya sendiri yang metani satu-satu, Bu. Di RSUD ada 13 yang metani saya. Di Dinas Kesehatan sebagian besar saya yang metani yang AMP, apa penyebabnya? Ya. Yang sampai-sampai jadi Ibu kalau mau tanya bagaimana lebih baik tanya ke saya. Bukannya sombong ya, Bu ya. Tapi memang saya sudah hampir 15 tahun itu begitu. Terus dari mulai kepala dinasnya Pak Laude, Pak Gunadi, terus Pak Sartono. Bahkan dulu almarhum Dr. Sartono pasti kontak saya kalau malam-malam. Apalagi pas zaman Covid ya. Rumah sakit sini tolak, akhirnya udah masukin RSUD. Gitu. Jadi kalau lebih terbuka dan apa dulu almarhum Dr. Sartono memang lebih nah itu jadi dengan semakin banyaknya rumah sakit swasta juga begitu. Dengan semakin banyaknya SPOG juga sama saja. Karena kita di RSUD Brebes itu kan tempat apa? Ya, istilahnya kalau sudah nggak di sana, sudah sekian sana. Dan penanganannya itu bukan sama SPOG saja. Jadi kalau mungkin Ibu benar ya. Oh, di RSUD itu harusnya ada konsultan dong. Ibu mau cari konsultan apa, Dokter Arsipin? Konsultan feto maternal. Konsultan feto maternal ya bisa saja, Bu. Ya cuman itu tadi pengelolaan kita di RSUD Brebes itu sudah multidisiplin ya. Kadang kita serahkan di RSUD Brebes itu sudah ada KIC, sudah ada anestesi KIC ada 1, paru ada 3 ya, paru ada 3 dan SPJP ada 4. Ini 1 lagi ngambil intervensi. Jadi kadang itu pasien itu dari SPG sudah enggak bisa. Kita serahkan saja, datangkan sudah untuk melakukan pembinaan di situ, Bu. Melakukan pembinaan ya. Bahkan ada yang bawa USG sendiri enteng-enteng situ. Ya, apalagi nah ini yang saya kritik sebenarnya pemberian USG di puskesmas. Terus kita suruh ngajari gitu. Terus bagaimana sekarang implementasinya? Itu kalau saya amati ya, menjauhkan ibu hamil dengan SPOG. Karena kalau dilihat dari buku KIA-nya, sudah di USG, Bu, sudah. Siapa yang USG? Puskesmas. Tidak ada tindak lanjut. Gitu. Nah, kalau preeklamsi harusnya 13 minggu sudah terscreening. Nah, kalau kondisi semacam itu ya semakin sulit kita sebenarnya. Gitu loh. Jadi memang upaya itu sudah dijalankan. Saya sudah memberikan masukan kepada kepala dinas dan sebagainya untuk membuat ini buatkan ini surat ini. Nah, tapi implementasinya di ini tuh masih sulit. Seperti Ibu bilang bahwa kerjaan bidan itu di puskesmas kok banyak banget ya, mulai dari administrasi, mulai dari sebagainya. Nah, itu mungkin yang itu jadi catatan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Untuk berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Justru yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah kita belum sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan? Maka sekali lagi, tadi kalau Bu Ratna menyampaikan bahwa tim itu harus kuat,
tim itu harus kuat, betul. Di Ponetnya harus kuat. Dalam hal ini ketika kita bicara pelayanan primer, itu kan utamanya sebetulnya deteksi dini. Sedini mungkin diketahui risiko tingginya, maka harapannya bisa dikendalikan. Maka tadi saya bilang, kenapa rumah sakit seolah-olah menjadi kuburan? Karena memang rumah sakit atau vaskes di bawahnya tidak mau mengambil risiko ketika meninggal di tempat itu. Sehingga apapun kemudian dikirim ke rumah sakit daerah, dalam hal ini rumah sakit umum daerah. Kemudian tadi yang kita bisa lihat memang kurang dari 48 jam mereka meninggal. Maka hari ini saya berdatang, kemudian saya minta Pak PJ juga harus hadir, karena memang saya melihat belum ada kesungguhan. Kesungguhan yang seperti apa, ya? Maka saya bilang tindak lanjutnya adalah saya harus tahu betul Ponetnya seperti apa. Ternyata buku KIA juga mungkin belum terisi, belum bisa melihat riwayat. Padahal buku KIA itu kan gampang banget sebetulnya. Sehingga beberapa kali saya melakukan audit, tiba-tiba preeklamsi, tiba-tiba jantung, tiba-tiba seolah-olah tiba-tiba semua. Dan ini menurut saya yang harus kita perbaiki bersama. Maka keseriusan dari Bu Inneke dalam hal ini sebagai. Kemudian kenapa rumah sakit harus tadi saya sampaikan Pak Sigit, saya ingat sekali Vanguard emas cukup membantu dan kemudian turun sebentar, begitu emas bubar naik lagi. Artinya sebetulnya bisa kok diintervensi asal ada kesungguhan. Tadi misalnya Pak Sigit menyampaikan bahwa di rumah sakit itu sudah dilakukan upaya maksimal, tapi tetap dengan jumlah yang terbatas, karena orang itu punya batas, ya misalnya dengan 3 SIP di beberapa rumah sakit, di RSUD hanya 4 bisa meninggal di jalan. Nah ini yang kita cari. Rumah sakit yang terdekatnya di mana? Dibantu untuk mapping MOU-nya. Oke, Bu Inneke. Berikutnya, slide berikutnya, Bu. Oke, ini penyebab tidak langsung jantungnya kalau kami lihat Ibu, Bapak bekerja aja dulu untuk era. Slide berikutnya. Nah, ini ya, ini kami minta waktu itu kemitraan pimpinan daerah, tadi saya sudah bisik-bisik sama Pak Iwan, lakukan tadi dari Bu Nini juga sudah menyampaikan 1 bulan sekali, dan nanti tolong, tadi pertemuan SPOG sulit, nanti pertemuannya cafe morning khusus atau cafe evening ya, cafe evening sama SPOG, ya, khusus bersama Bapak Bupati, ya begitu ya. Kemudian yang lainnya lagi, kembali naik turun hanya Brebes, Pekalongan, Pemalang, itu saja. Kalau menurut kami tadi disampaikan Pak PJ sangat menarik, yaitu yang pertama adalah asesmen. Kita sudah memiliki perda, kita sudah memiliki aturan terkait dengan penurunan angka kematian. Akan tetapi sampai hari ini tetap masih berada di urutan tertinggi. Karena apa? Salah satu sebabnya kita tidak pernah berani mengikat dengan lembaga lain yang kredibel untuk meneliti apa penyebab utamanya. Jadi dari POGI, dari Dinas Kesehatan, Bidan maupun Direktur Rumah Sakit, seperti halnya orang buta megang gajah. Pas yang dipegang belalainya, oh ternyata bentuknya gajah itu panjang. Yang dipegang kakinya, oh ternyata besar. Yang dipegang belalainya ternyata keras. Jadi kita tidak bisa dengan bicara hanya fokus group decision, menyelesaikan hanya sebatas retorika. Kalau Brebes mau berani dan mau berhasil, pakai penelitian yang kredibel, misalnya dari Undip atau dari UI atau dari manapun untuk meneliti faktor apa yang menjadi permasalahan dasar kematian, tingginya kematian ibu bersalin dan melahirkan. Seperti kami kemarin waktu studi di S2 di Cirebon, kami bantu tim dari Prof. Rustika untuk menunjukkan untuk kaki dan KB di Kabupaten Brebes, Bu. Seperti apa, Bu? Dari 50 ke 54. Jadi ini hari ini Bang saya sengaja datang dengan dari POGI ya. POGI juga saya hadirkan ke sini
sebetulnya kita akan mengurai masalah angka kematian ibu di Kabupaten Brebes ini. Karena angka kematian ibu itu tidak single faktor, jadi banyak hal yang kemudian menyebabkan angka kematian ibu tinggi. Yang pertama itu deteksi dini awal, jadi pelayanan primer. Pelayanan primer itu dimulai dari bidan desa, puskesmas, kemudian mungkin PKD atau pustu. Ini harus dikuatkan dulu. Setelah itu baru ke pelayanan rujukan. Nah tadi makanya ditelaah sebetulnya penyebab kematian yang paling banyak apa? Preeklamsi berat, kemudian perdarahan, ya. Kemudian ada juga yang karena penyakit jantung. Tetapi kalau dari konsultan menyampaikan bahwa preeklamsi berat itu sebetulnya bisa dikelola. Ada rumah sakit yang sudah mampu mengelola preeklamsi itu, kemudian tidak terjadi kematian. Tentu ini menjadi contoh bagi Kabupaten Brebes dalam hal ini, komitmen semua komponen, Faskesnya, kemudian pelayanan primernya dalam hal ini, kemudian masyarakatnya juga. Jangan sampai orang tidak memeriksakan kehamilannya, padahal sudah ditanggung oleh BPJS, dan ini sudah UHC loh BPJS, CKN di Brebes ini udah UHC, artinya masyarakat itu sudah tidak perlu mengeluarkan uang untuk datang ke Faskes untuk memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali dalam 9 bulan, 6 kali itu minimal, kemudian 2 kali di USG. Harapannya adalah mereka bisa tahu sebetulnya apakah ada resiko di dalam kehamilannya dia. Misalnya dia anaknya sudah lebih dari 2, pernah juga sesar, umurnya terlalu tua atau umurnya terlalu muda, atau dia punya hipertensi atau punya penyakit gula, ini kan sudah bisa dideteksi secara awal. Jadi harapannya tentu Pak PJ Bupati tadi sudah sampaikan, ini butuh komitmen bersama dari seluruh komponen di Kabupaten Brebes.